Di bundaran. Apa gitu? Oh, saya nggak di situ, di kosan, di Jamrutnya. Jamrut. Oh, itu berapa lama tuh kos di situ kok? Berapa lama ya? Berapa bulan lah gitu? Berapa bulan? Oh, setelah pisah itu berapa langsung bulan itu? untuk kos di situ. Ya, Setelah dengar ini kita langsung kembali ke ini ya, ketika dia dengar azan ya. Ketika dengar azan tuh ada suara hati memanggil atau bagaimana nih? nggak tahu lah tuh, nggak bisa dijelasin kata-kata. Ya. Dalam posisi stres. Iya, lagi ngapain itu? Normal sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kak. Ya. Ini dengan siapa nih kok namanya kok? Reski. Reski. Iya. Reski. Umur berapa kok? Umur sekitar 33 lah sekarang. 33? Iya. Oh, masih muda ya. Mudaan kok Tahun maksudnya. 91. Tahun 91. Jadi berapa itu? 34 ya? 34, mau 34 ya berarti ya. Oh, berarti saya lebih tua nih. Ya. Jadi Dong, jangan bukan koko adik jadinya. ade ya, jadi ade nih, jadi manggil tapi manggilnya koko aja nggak masalah. Karena udah kebiasaan sipit sih. Sama-sama sipit. Sama sipit nih, jadi kita nggak boleh saling mendahului ya. Nggak kok, gimana nih? Jadi dari mana tadi, dari rumah sini? Dari rumah tadi. Selesai kerja sih tadi kan. Kerja di mana kok? Biasa ngojol. Oh, alhamdulillah ya, nggak, tetap semangat kok. Ya. Karena rezeki Yang penting halal. halal. Betul ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi saya Kak Rizky apa Kak Rizky lah, Kak Rizky. Ya. Jadi kita mau nanya nih sedikit nih ya. Nggak apa-apa ya Kak Rizky ya, nanya sedikit. Kak Rizky berarti seorang mualaf berarti ya? Iya, mualaf. Oh, Kak Rizky ini seorang mualaf. Mualaf dari tahun berapa kok? Tahun 2020 kalau nggak salah ya. 2020? Iya. Udah 5 tahunan lah. bulan? Bulan Januari. Bulan Januari. Oh, berarti udah 5 tahun ya. Ya, Pas 5 banget 5 tahun ya. Nah. Oh, 5 tahun, udah 5 tahun kok. Oh, dulunya agamanya apa? Dulu agama sebelumnya? Oh, dulunya Buddha. Oh, Buddha. Terus gimana tuh? Kok bisa masuk ke jadi mualaf itu, jadi masuk kembali ke fitrahnya itu, ke Islam itu gimana ceritanya nih kok? Boleh dong Ceritanya bagi-bagi itu sedikit ceritanya nih, gimana nih kok? Pada suatu kala, Pada suatu kala, pada suatu hari gitu. Zaman dahulu. Ada zaman dahulu. Itu kayak kisah sang kuryang. pas itu Gimana kok gimana itu? menjelang maghrib ya. Menjelang maghrib ya gimana kok? Menjelang maghrib tuh tiba-tiba azan gitu kan. Nggak tahu ya, tiba-tiba tuh pas azan, dengan azan itu langsung nangis sendiri kok. Dengar azan langsung nangis sendiri. Dia nangis gitu. Gimana ceritanya? Kok bisa gitu? Karena ingat cicilan mungkin. Waduh. Apa mungkin ingin cicilan? Bukan. Itu kan pas duduk diam dengan azan kan, nangis sendiri gitu. Tiba-tiba langsung mau mualaf gitu kan. Saya mau masuk. Masa iya kok. Iya. Jadi di rumah itu lagi itu ada siapa aja kok? Ya, waktu itu di kontrakan ya, bukan kontrakan, di kosan ya. Oh, di kosan sendiri, lagi sendiri. Sendiri duduk santai lah kan. Oh, berarti belum married ya? Belum married. Belum. Pada saat itu belum married Belum ya. Oke, married. waktu itu sendiri. Pulang kerja apa lagi jam Udah sore. lagi sudah pulang kerja? Waktu itu nganggur. Oh, itu nganggur. Iya. Ada kerjaan sih kan. Lagi duduk santai dengan azan, Hah? tiba-tiba nggak tahu nangis sendiri gitu, nangis. Kayak tersentuh atau apa gitu kan. Tiba-tiba tuh langsung pengen aja masuk Islam. Jadi otomatis itu langsung gitu. Jadi dengar azan langsung kita, jadi si Kak Rizky pengen Iya. masuk Islam langsung begitu. Terus. Pas itu kan langsung tanya lah dia. Sekarang kan posisinya udah istri. Ya. Oh, pacaran dulu pacaran. Oke. Tanya nih kan, kalau mau mualaf tuh gimana gitu kan. Langsung tanya dia langsung. Terus? Katanya tinggal syahadat aja, tapi harus ke kayak ustadz gitu kan. Oh iya, betul. Lalu cari tahu kalau di Jakarta tuh kan rata-rata butuh ini ya. Butuh. Nah, ini banyak nih. Jadi Sejak kapan nih? ini dari tahun 2020 berarti Kang Daman nih. Jadi Jadi pas itu mau mualaf tadi mikir gitu, duitnya dari mana gitu ya. Pas Nah. itu kan lagi nganggur. Lagi nganggur. Juga, ya kan? Lalu kontak saudaranya ada yang di Cianjur kan, ada ustadz. Udah sini aja yang ini. Saya mualafin, nanti dibikin sertifikat bawa saksi aja. tapi pertama kali kan ngomong dulu nih ke pacar nih ya. Berarti Ya. pada saat itu pacarannya beda agama dong ya. Oh, Iya dia, kan? dia udah muslim. Dia memang udah oh, Islam kan. dia memang udah Islam. Nah, ketika Kak Rizky nanya nih sama
Waktu itu pacar ya? Iya. Kaget nggak kalau mau jadi mualaf? Oh iya, terkejut juga dia tiba-tiba kan, kok Umat tiba-tiba Islam mau gitu. Islam gitu. Islam gitu kan. Pas itu tahu di Islam tuh gak boleh pacaran kan. Dia maunya serius ya udah. Ya daripada kita bikin dosa ya udah langsung kita ke Cianjur kan ada orang tuanya. Ya udah langsung nikah aja. Oh berarti pada saat itu pacaran udah berapa lama? Berapa lama ya? Hingga 2 bulan ya. Oh 2 bulan. Oh bagus tuh, ya kan? Pacaran langsung nikah. Iya. Tapi dengan kondisi jalan gini kan, mending dipegang. Enggak, aku udah Pegang aja, bro. semuanya. Pegang. Dipegang. Pegangnya di mana, bro? Udah Kiri pegang tangan aja, ngomong aja. Udah gitu aja. Jangan dimakan. Apa tadi? Terus pada saat itu istri langsung kaget dengar Kak Rizky langsung pengen masuk Islam, langsung gimana tuh? Oh, kami cari cara lah. Cari cara Ketemu Pak Ustadz, ya, ada ketemu. cari dulu kenalan di Jakarta kan. Dulu katanya lumayan juga ya kan. Butuh biaya lah kan. Butuh sertifikat. Iya. Jadi gini, jadi itu sudah tertanam. Jadi gini loh ya. Dulu gitu ya. Jangan kan dulu gua tahun 2023 nih. Jadi pikiran kita tuh ketika masuk Islam ya, Iya. dari Koko, dari kayak kemarin saya down itu, kita tuh pikiran kita nih yang Chinese yang mau mual itu pasti pikirannya, oh ini berapa duit nih, ini ada berapa, ini ada biayanya nih gitu loh, entah biaya admin, entah biaya ini, entah biaya itu. Sertifikatnya gratis. Kalau syahadat kan gampang Gratis. tuh, syahadat kan. Syahadat gampang. Nah, terus mesti ada sertifikatnya. Nih, biasa para oknum-oknum ya. Biasa bilang sertifikat tahu-tahu nggak jadi, duitnya dulu, padahal nggak dibikinin. Banyak tuh kayak gitu, Bang Naman. Oknum-oknum nih ya. Jangan kau jual-jual agama Islam ya. Iya, kayak gitu. Nggak ada, semua tuh gratis. Nah, terus kok gimana kok? Ya ujung-ujung dapat yang gratis, alhamdulillah ya. Nah, Dapat yang di Cianjur gratis, kenalan dari istri kan, dapat gratis, syahadat di situ. Yang disaksikan sama orang tuanya juga langsung. oh, jadi ada ustadz datang ke rumah. Langsung ke rumah ustadznya kan. Ke rumah ustadznya. Ya, Oke, dapat sertifikat gak? dapat. Terus KTP sekarang udah berubah dong. Udah berubah kan, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus gimana kok? Ya, gimana? Setelah itu langsung nikah, Oh, langsung nikah? langsung dinikahkan di hari itu juga atau? Langsung. Oh, Ini kayak di hari itu di juga. hari itu juga. Kan Oh, kita udah tahu di Islam tuh kan nggak boleh pacaran kan. no, dengar tuh, jangan pacaran. Ya udah, aku pikir ya udahlah langsung kita seriusin aja, nikah aja lah. Alhamdulillah Pas ya. itu ada orang tuanya juga ya kan, jadi saksi kan. Alhamdulillah, berarti Kak Rizky sudah nikah tuh. Jadi udah berumah tangga sama istrinya sudah Sudah 5 tahun. 5 tahun ya, 5 tahun. Ini gimana nih? Pahit manisnya gimana nih? Tentang kayaknya kalau udah ceritanya- pertama kali masuk Islam gimana? Pertama kali masuk Islam, keluarga gimana? Kalau di keluarga Sebulan kayak biasa. mana ya? Ya, gimana nih? Keluarga gimana? Pasti belum ada yang tahu atau udah ada yang tahu? Sebelumnya izin dulu pulang ke kampung dulu, Hah? izin Kampungnya di mana? di Tanjung Pinang. Oh, Tanjung Pinang. Berarti Medan ya? Bukan. Tanjung Pinang Di di seberangnya Batam. Oh, seberangnya Batam. Oh, di Tanjung Pinang. Kotanya Kepulauan Riau. Iya. Oh, Riau. Oke. Kepri. Oh, berarti bahasa Medan bisa dong ya? Iya. Oh. Saya Teociu. Teociu, bahasa mirip dengan Hokkien. Kayak bisa kayak. Kayak nggak bisa. Oh, berarti Teociu Hokkien. Oke. Itu papa mama Hokkien juga, kayak juga. Teociu. Orang Teociu, ya. Teociu juga. Oke. Itu gimana tuh responnya tuh? Ekspresinya mama papa waktu itu? Kata papa sih kan, kata papa ya kan, kamu kan udah dewasa kan, jadi kan kamu udah bisa nentuin jalan kamu. Nah, betul. Jadi diizinin sih kan. Dijinin. Ibu? Ya ibu mah iya aja. Iya aja. Cuman ada Lawanan gak pasti, cuman ya, Tapi iya aja udah. cuman Berarti kan pas ada nih- pertanyaan nanti kan kalau di Cina itu kan orang, saya kan anak paling gede nih. Iya. Jadi siapa gitu yang kalau meninggal siapa yang ini kan pemimpin gitu kan. orang Iya. baik kok. Gak usah takut kok. Tenang aja. Kita sesama muslim pasti saling membantu ya. Jadi kita sesama saudara itu nggak ada yang ditinggalin. Kayak saya kan, saya seorang mualaf juga. Akhirnya ketemu Pak Ustadz Darman, Kau Julius dan lain-lain itu alhamdulillah ya. Takut jenazahnya dibikin sate udah. Tetap ikut dengan baik. Dengan baik. Alhamdulillah. Berarti terus Kak Rizky gimana lagi nih?
Hah? Gimana? Terus orang tua ketika udah tahu belum ketika menikah dengan istrinya, orang tua tahu izin, udah izin, akhirnya ada direstui. Udah. Direstui. Nah, cuman nggak sempet datang atau belum sempet datang. Tapi orang tua tahu kan. Saya sama orang tuanya belum sempat datang, cuman lewat telepon aja. Oh, telepon aja. Tapi udah berkunjung ke rumah mama papa, ke rumah mertua, sudah berkunjung. Oh udah, ini istri udah berkunjung ke saya. Alhamdulillah, gimana? Menerima kan dengan baik kan? Dan menerima. Ya karena Koko dan istrinya harus menunjukkan kepada orang tua, kan orang tua kita harus hormat tiga kali ya, terus-terusan ibu ya biasanya kalau dan mertua juga Islam itu baik gitu. Jadi Islam itu sopan, Islam itu benar-benar mengajarkan kebaikan. Jadi segala sesuatu yang Koko tunjukin kepada orang tua atau kepada mertua harus lebih baik lagi daripada agama yang Koko anut sebelumnya, seperti Benar. itu ya kan. Nah akhirnya orang tua merasakan perubahan Koko. Ada merasakan perubahan nggak? Kalau itu kan kita nggak tahu lah ya, kita nanya langsung ke orang tua. Iya, ya. tapi orang tua masih berhubungan baik kan sama orang tua kan? Masih. Alhamdulillah masih. Kang Daman. Apa namanya itu, beliau kan kenalan aku ya dari lama. Gimana? Dia dulu adalah seseorang yang sangat tidak suka dengan orang Islam. Iya betul. Nah, tapi dia dulu lama di Korea. Oh, lama di Korea? Sempat merantau. Berapa tahun kok? Kurang lebih 4 tahun lah ya. Oh, berarti sebelum nikah, sebelumnya kerja di Korea. iya, betul. Wih, enak tuh. Korea mana ya kok? Korea Selatan. Wih, Seoul. Oh nggak di Seoulnya sih saya, di agak ke pelosok kan. Apa itu? Apa nama Dongdaemun? Bukan? Gwangju, kalau nggak salah Gwangju atau Chongju gitu nggak tahu. Oh, enak tuh. Di sana kerja apa kalau di sana kok? Lebih ke serabutan sih ya, kadang jadi jadi tukang bangunan. Oh, gitu. Jadi kebun. Gitu. Tapi enak gak sih kok? Ini dikit ya kok ya. Enak gak sih orang-orang bilang, oh, gue pengen banget nih kerja di Korea nih. Ini sebenarnya enak gak kok? Nah, ini teman-teman ya semua nih, Koko ini pengalaman kerja di Korea nih. Jadi kalian semua yang mau kerja di Korea ya bisa tahu dari pengalaman Mental Koko sih ya. Kalau mentalnya harus kuat. Mentalnya harus kuat. Korea tuh nggak seindah di Drakor. Di drakor. Nggak seperti bayangan drakor gitu, enggak. Nggak ada tiba-tiba lagi pergi lihat cewek. nggak ada. Jadi cewek-cewek cakep-cakep gak sih cewek-ceweknya? Astagfirullah. Nggak bercanda ya kan nanya. Namanya wanita cantik pasti cantik kan. Oh cantik. Kita bilang cantik. Tapi kadang nggak ada katanya cantiknya karena make up beneran gitu. Bukan makeup sih, lebih ke operasi ya. Operasi. Oh, masih mending Indo. Ya. Dia operasi juga gila parah. Tapi kan jarang. Jarang. Terus kan nah, di sana kerja serabutan. Iya. 4 tahun tuh. 4 tahun. Berarti 4 tahun dari tahun berapa kok? Tahun berapa itu ya? 2002. 20 mundurin 2016-an lah. Oh 2016. 2015-an berangkat gak salah ya. Oh jadi 2015-an. sebelum Koko berangkat 2014 gak salah. 2014 sebelum maksudnya 2013 lulus kuliah atau lulus kuliah langsung berangkat? Kuliah tuh sempat cuman 1 semester. Iya. Cuma Karena kita gagal. cowok ya. Gimana kan? Saya juga gitu ya. Ya, terus akhirnya jadi lebih baik kerja di luar negeri ya. Pas itu usaha dulu, usahanya bangkrut. Usaha apa kau dulu kok? Oh, sempat jualan supplier ikan di pasar. Supplier ikan. Oh, jual ikan laut gitu kayak jualan ikan. Oke di pasar. Nggak jalan lah. Berapa tahun kok? Setahun ada? Setahun ada lah. Oke, sendiri tuh sama orang tua? Enggak. Dari jalurnya orang tua juga. Oh ya, berarti lanjutin lah ya. Oh, ada linknya ya. Oke. Kasih link tuh ambil ikan kan. Oke. Jadi kayak ngambil sama distributor, dijual ke pasar gitu ya. Oke, Ambil paham. Pasar. Terus setelah itu Koko setahun nih. Oke, kita ngomongnya tutup lah ya Gulung Tikar ya. Tutup akhirnya pilih ke Korea tuh. Itu dapat channel link dari mana? Dari orang tua juga? Dulu mantan istri yang dulu. Oh jadi ini kita sedikit mundur ke belakang ya. Ya. Berarti Koko ini pernikahan yang Kedua ini. kedua. Ya. Yang sebelumnya itu sesama Buddha. sama muda. Oke, jadi udah pisah. Oh, jadi linknya dari dia. Ya, dari dia terus ada saudara kerja di Korea kan. Oh, ke Korea. Berarti lu ke Korea ninggalin istri? Bareng. Oh, bareng. 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 Akhirnya sampai di sana tempat tinggalnya gimana tuh kok? Nyewa kah atau ada mes sendiri? Ada yang kawal pabrik, ada yang ada mes kan. Tapi
Kebanyakan sih nggak ada sih, jadi kami nyewa sendiri. Oh, nyewa sendiri. Ya. Wah, pertama-tama udah keluar modal nyewa dulu ya kok ya. Iya. Terus abis itu kerja di situ. Kerja pabrik apa kok waktu itu? Pertama pabrik HP. Oh, HP handphone. Oh, handphone. Handphone baru. Handphone baru. Handphone baru. Di sana murah-murah ya handphone ya kok ya katanya. Oh, Di sini kok murah-murah. mahal-mahal handphone goreng. Iya kan? Apa ya produk gue? Handphone di sana murah-murah ya katanya. Sebenarnya mau uang Indo murahan mana kok? Kurang lebih sih ya. Gak gitu beda jauh juga sih. Cuman di situ kan gajinya tinggi ya. Oh, gajinya sangat tinggi. Ya. Dulu kok pertama kali kerja nih berapa gajinya kok? Kalau dirupiahkan lah. 18 juta lah ya. 18 juta kerja di luar negeri lumayan. Tapi kalau di musim dingin tuh dia sepi kerjaan. Musim dingin. Oh gitu, musim-musiman. Iya, musim-musiman. Tapi tetap digaji tetap sama kan? Oh beda. Oh, beda. Jadi Oh, hitung ada pengurangan. per hari kita masuk. Oh dia hitung per hari. Berarti kayak Australia gitu 8 jam dibayar, 8 jam Nah, dibayar. iya Oh, gitu ya. betul. Oh, Jadi kalau oke, waktu oke. musim dingin itu kan paling kerjanya cuma 2 jam 3 jam pulang. 2 jam 3 jam pulang, 2 jam 3 jam pulang Ya, gitu. itu Oke. lebih. Pengaruh ketahanan tubuh juga. Iya itu gimana tuh? Entah barangnya di Wah, gue tahu nih. Di sana pasti banyak minum. Oh banyak tiap Oh. hari. Dia bandel banget dulu. emang bandel. Jadi teman-teman ya, kalau cuaca dingin kalau kita nggak usah dia, saya sendiri juga. Nggak usah dia, saya sendiri juga ya. Ini hujan aja nih dulu nih hujan nih, kita nggak usah ngomongin hujan nih, kita harus minum. Iya. itu dulu. Ya jadi udah saling tahu lah gitu ya kan. Terus gimana? Minumnya apa? Soju dulu. Lebih gak suka soju sih, bikin pusing. Dia whisky. Wih, whisky. Tequila. Bir hitam, gue nggak suka. Oh, bir hitam buat nama darah. Enggak ya. Itu dulu pikiran kita. Ya kan dulu kalau orang kita ngomongnya minum bir hitam nih sama telur bebek ya kan. Iya. Jadi buat nambah darah sama menambah stamina. Ya. Enggak itu haram. Jangan diikutin ya. Ikutin aja kaca. jangan diikutin. Pokoknya alkohol itu haram. Oke. Haram, ya. Haram. Terus gimana kok? Terus gimana lagi ya? Terus udah itu di sana Koko kerja 4 tahun tuh. Ya, 4 tahun dengan pabrik yang sama atau sempat loncat-loncat? loncat-loncat. Apa aja tuh? Handphone pertama. Handphone. Istri juga sama handphone juga. Iya, sama. Mantan istri, handphone juga. Iya. Yang kedua, loncat ke Yang tukang bangunan. tukang bangunan. Jadi asistennya sih, misalnya dia lagi main, ngambilin palu gitu, ambilin. Oh, asisten kalau ngomong asisten apa? Asisten kuli gitu. asisten kuli. Asisten kuli gitu. Asisten mandor atau kuli ya? Asisten mandor, baru ngomong asisten mandor. Itu berapa itu nggak betah di situ atau gimana? Atau dibayar juga? Serabutan. Jadi Oh, kita dipanggilan doang kayak freelance Ke gitu ya. toko, apa kayak satu ruko gitu kan? Hmm. Itu menyediakan kerjaan gitu. Jadi gak tentu hari ini Bosono butuhnya yang toko bangun apa? Tempat bangunan. Bangunan Ah. kan di kebun gitu. Jadi Koko bagian di lapangannya kan? Di lapangan. Bukan jual toko bangunan gitu kan? Enggak kan? Oh, oke. Terus Kita ke loncat lagi ke perkebunan. oh, Kalau musim dingin lebih banyak perkebunan. perkebunan. Iya. Oh, jadi semua itu serabutan loncat-loncat kok. Iya, serebutan. Selama 4 tahun itu banyak banget dong kerjaan yang sudah Koko alamin di sana. Oh, macam-macam. Tapi di sana kehidupan gelapnya gimana? Ada di sana juga. Gelap sih ada. Dia pelakunya. Ya. Gimana kok cerita dong sedikit dong kehidupan gelapnya. Jadi teman-teman ya, jadi kita tuh punya sedikit cerita sedikit yang namanya, jadi biar orang juga tahu kehidupan di sana tuh gimana. Jadi seakan-akan enak nih Korea nih dan lain-lain. Padahal nggak seperti drama Korea yang Anda saksikan gitu loh. Ya kan Bang Daman ya. Dia di sana imigran gelap. Imigran gelap. Ilegal saya. Oh, ilegal. Terus berarti kalau ilegal itu sering kabur-kaburan sama polisi sana dong. Oh, di sana beda. Karena muka saya Oh iya, Jang Dongguk nih. Jang Dongguk lebih apa? Gak dicurigai ya. Dia kan? Iya. Gak dicurigai lah ya. Iya, benar. Mungkin kalau lu gimana, Man? Kalau gua sana di sini lu. Karena itu banyak patroli. Oh, di patroli. Di kota-kota. Tapi kelihatan sih emang kalau dulu sih kita ngomong berapa tahun yang lalu, 4 atau 5 tahun yang lalu ya. Jang Dongguk ini bener. Iya kan, jadi nggak kelihatan ini bener. Iya. Jadi nggak kelihatan, jadi wah ini Korea asli kali ya. Semenjak di Indo, tubuh postur semua ikut berubah. Dulu berotot dan semuanya. Oh dulu jadi badannya, iya jadi ya. lumayan, Six pack ya berarti dulu ya. Atletis lah gitu. Iya, no. Kan gue bilang Jang Dongguk. Yang diinget terus kau gimana tuh di sana? Di sana berarti agama masih Buddha ya. Udah. Nah, kehidupan Korea tuh muslimnya gimana kok? Ada gak di sana? Ada. Ada. Rata-rata Jadi rata-rata muslim. Orang Indo rata-rata orang Muslim situ. Ada masjid juga di sana banyak. Ada. Juga.
Ada komunitasnya juga. Ada komunitas. Ada komunitasnya juga di sana. Jadi aman ya. Namanya apa? Lupa lah tuh. Ada Alhamdulillah. daerah sono aja. Daerah sono ada. Oh, jadi kayak situ tuh kayak ada restoran Indo semua, Indo. Oh, kayak restoran Indo. Jadi Indo gitu. jadi khusus Indo makan halal ada gitu. Semuanya ada. Indo. Oh, iya berarti nyampur, Bang. Nyampur. Dia pilih yang Arab. Dulu. Ini ada. Terus abis itu gimana? Kak Rizky, jadi udah sampai di sana kerja 4 tahun nih. Kenapa tuh memutuskan untuk balik tuh sama istri tuh? Sama istri apa sendiri tuh baliknya tuh? Oh, pas Sama mantan itu, istri maksudnya? istri pulang duluan. Di tahun keempat? Apa tahun ketiga? Tahun ketiga ya. Dia pulang duluan. Nah, terus? Karena kan Mantan istri pulang duluan, terus? dia di situ kan hamil kan, 8 anak. Dia pulang Jadi duluan. pulang duluan. Oh, oke. Karena biayanya agak tinggi kan situ kan. Oh iya. Pampersnya, susunya kan agak mahal. Lumayan di sono ya, malu katanya. Terus setelah Jadi itu, dia pulang duluan. Lalu setelahnya itu bukannya mau pulang tapi ditangkap ya. Pas lagi nyetir mobil. oh kena tangkap yang polisi patroli Iya. itu. Langsung akhirnya itu deportasi. Deportasi. Oke, deportasi. Setelah itu, tapi Koko masih di situ kan, masih di Korea kan, melanjutkan kerjaan Koko kan, setahun sampai setahun ya kan. Iya. Nah, itu posisi kerja apa lagi terakhir banget deh. Terakhir tuh ya udah jadi ini ya. Kayak mandor sih ya, Cuma cuma jadi mandor. nyupirin orang-orang kerja aja gitu. Oh, jadi kayak drivernya. Driver. Oh, jadi driver yang mau dari mes ke tempat kerja. Oh. Sama bos percaya untuk Oke. Jadi kan besok kayak butuh 10 orang saya yang cari orang. Oh, jadi ngerti. Jadi kalau driver itu jadi yang orang mau kerja nyari buat bawa ke kerjaan gitu ya. Iya. Oke. Lu nggak nanya kerja apa? Cewek ini diantar nih. Nih, baru mau ngomong nih gue. kalau di sini. Kalau di sini juga ada kayak gitu. Oh ada. Ada, cuman Tapi cewek. cuma cewek, Oh, drivernya ya kan. Drivernya cowok, drivernya nah bentar lagi dia mau jadi driver ini dia nih, sampingan nih dia nih, freelance-nya nih. Jadi nganterin dari mes ke Nyampe Pepi, jadi Pepi. Nyampe berarti kan. Kalau gitu di sini gitu. Oh, terus begitu tuh sampai akhir tahun. Sampai terakhir tuh ya. Karena ada keributan situ sama orang Korea. Oh, kok sempat ribut sama orang Korea? Sama mandor yang nyupir juga. Kenapa tuh kok bisa ribut Ya. orang? Nah, kenapa Ya nih kok? karena kendaraan aja. Jadi ribut mungkin dilaporin kan sama polisi situ. Tiba-tiba ada razia, padahal udah di pelosok banget itu desanya itu. Yang nggak pernah ada razia jadi ada razia. Jadi Koko waktu itu yang nggak, jadi dijebak gitu sama Dijebak orang. kayaknya. Dijebak, kita ngomong logikanya dijebak ya. Iya. Ya kadang-kadang nih Kok ya. Jadi kalau kita kerja sama orang, nggak di negara asing. di negara asing, nggak usah di negara asing nih, di negara kita sendiri aja nih ya. Kita tuh kadang-kadang suka dijebak sama rekan kerja kita yang nggak seneng, Iya, yang nggak benar. suka dengan Iya. kinerja kerja kita yang baik. Itu sih Iya. hal yang lumrah menurut saya ya. Nggak cuma Koko, saya pun juga sama. Ketika saya kan dulu kerja di klub ya Kok ya, di klub marketing baru ngomong kasarnya, dengan mungkin saya ada pengalaman marketing baru di dunia klub-klub lama saya yang dulu, yang ya akhirnya ya mungkin marketing lama merasa dia kan, kita pakai logika aja berpikir ya Kok ya, nggak mungkin orang nyari marketing baru kalau marketing lamanya bagus. Bener dong, dia pasti nyari marketing baru, dan akhirnya marketing baru pun bekerja dan hasilnya bagus, naik. Yang marketing lama nggak suka sama Kok Iya, kerja, jadi itu kayak sikut-sikutan lah. Jadi kayak sikut-sikutan. Nah terus Koko gimana tuh sama orang Korea itu? Mungkin banyak yang naik driver Koko atau gimana tuh gitu? Banyak kali ya? Oh, karena saya anak kesayangan di situ. Oh, iya kan karena udah kerja lama. Iya. Ya, betul, karena kerja lama. Jadi kita tuh disayang sama bos itu karena kita mungkin Kokonya jujur atau dengan ada plusnya lah gitu. Karena dia tuh orang baru. Driver itu orang baru. Dia Atau orang lama juga. Orang lama juga. Yo, gitu ya, nama sikut-sikutan ya dunia pekerjaan seperti itu sih. Iya. Nah, terus habis itu gimana Koko akhirnya di Jadi cut tangkap atau sama imigrasi. Hah? Dioper ke imigrasi, ditangkap. Oh, dideportasi langsung. Oh, itu dilaporin itu berarti itu. Terus akhirnya Koko dideportasi. Setahun kemudian setelah mantan istri pulang.
Iya. Oh, oke. Jadi Koko dideportasi, itu anak berarti udah lahir dong? Udah. Udah lahir dong, cewek cowok gitu. Cowok. Amin, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sekarang umur berapa? Umur 11-an ya. 11-an. Oh, ikut kakak, ikut ya, mantan istri. Mantan istri. Mantan istri. Tapi Oke. udah lama gak ketemu. Udah lama ketemu. Karena nggak diizinin ketemu. Oh iya dong, nggak apa-apa lah kan kita sebenarnya sih kalau istrinya kalau mantan istri mau lihat nih gimana Koko coba sebenarnya kakak kan Ya, Kak Rizky mau ketemu siapa namanya? Mohon maaf lah kalau ada salah ya. Ah, Masa lalu kan. Cuman kalau masalah anak ya. diizinin ketemu. Ya lah. bolehlah dipertemukan ya Bang Daman ya. Jadi kita kan begitu-begitu juga sebenarnya darah dagingnya Iya. Kak Rizky juga. Jadi anak juga harus tahu siapa bapaknya gitu loh. Ya, cuman ketemu beberapa jam cuman ngajak makan Iya. itu wajar ya kan, kita juga nggak ada maksud lain sebenarnya Iya. gitu loh kan, karena di Islam mengajarkan kita harus baik gitu loh kepada anak, apalagi kalau anak nggak dipertemukan gitu sama Kak Rizky nanti takutnya hal-hal seliwuran bakal terjadi loh kok. Oh nanti dengar dari sebelah pihak nih, misalkan dari pihak keluarganya itu nggak nggak ketemu bapaknya mungkin nggak nafen apa enggak, bukan begitu ya. Mungkin dengan ada yang lainnya, ada pemikiran yang lain, kalau nggak boleh ketemu itu dari pihak ibunya bisa ya kan, nggak diizinin bertemu gitu loh. Cuma nggak boleh juga gitu loh kan. Urusan anak ya kita pertemukan saja, karena begitu juga kan darah dagingnya juga seperti itu gitu loh. Jadi Ya. coba tanya dulu saat diberi spiritualnya gimana? Maksudnya Nah, gimana tuh? termasuk yang taat apa yang gimana? Kalau dulu di agama Buddha ya, itu gimana tuh untuk spiritualnya tuh? Jadi apa sekedar KTP aja? Netral aja sih ya. Oh, jadi biasa-biasa aja ya. Jadi keturunan. Mau keturunannya. oh, jadi kayak Imlek lah. Imlek udah sekali doang kayak gue Kayak dulu. kalau orang tua sembahyang ya nggak ikut. Iya. Sekedar aja Sama lah. dewa ingat nggak dia? Oh nggak tahu lah itu kan. Gue inget lu nanya gue dong. Kesengokong gue. Itu semua juga tahu ya Senggokong. Kenapa? Tahunya pakai doang. Pakai jangan lihat gua dong. Lu pakai lihatnya gua. Emang itu termasuk dewa ya? Kan ada dewa kerasak apa, dewa Senggokong, dewa apa, ya? dewa monyet, Ada. dewa kera itu pemikiran Nggak tahu. ya kalau kelihatan sih begitu ya kok ya. Koko di Buddha apa di Konghucu? Buddha. Benar-benar Buddha. Buddha. Oh, berarti itu Buddha. Ya. Berarti setelah itu gimana tuh? Pulang ke rumah, udah sempat itu sama istri gimana tuh? Bisa ini Bisa, terserah, waktu bisa ya gitu atau gimana? Itu waktu semenjak dia pulang itulah kan. Semenjak dia tahun ketiga pulang ke mana tuh? Jakarta. Saya sendiri itu kan, dia namanya cowok kan ya. Ya gitulah kan. Bandel, kan, bandel. Cowok kan bandel ya. Saya gue tahu. Kok enggak bukan kok bisa ketahuan? Enggak, bukan gitu. Kok bisa ketahuan? Enggak, itu ketahuan akhirnya. Sedikit laporin teman atau Laporan teman. oh iya. Karena situ kan namanya Korea itu kan banyak rumah kaca kan. Lu tahu kan rumah kaca? Ya, tahu. Rumah bordir. Ya lebih. Kalau ya jadi kalau di sana tuh ya teman-teman ya, jadi kayak ada di kaca, jadi di vulgar, agak terlalu vulgar sih, bener ya kok ya, bener ya. Dia juga joget, dia bener nggak? Dia kan juga joget di kaca gitu atau gimana? Manggil-manggil lagi. Oh, kayak Thailand. Oh, dia manggil-manggil gitu. Ada. Oh. Karena bandel di situ sih kan. Oh, oke. Jadi setelah di sana gimana tuh? Ketahuan tuh. Ketahuan sama entah kayaknya ada temen yang laporin ya. Sering ke sana juga enggak kan? Hah? Ada temen laporin. Pas baru sekali ke sana langsung dapetin. Enggak sih. Sempat beberapa kali udah kan ya gitu. Sama ke karaoke gitu kan. Oh, menghibur diri. Iya. Tapi sebelum Muslim. Iya, kan kita sebelum Coba tanya sekarang, sudah. sebelum Gitu. Nah, setelah itu kan pisah tuh Koko. Bisa. Pisah. Nah, itu mungkin Bisa sampai saat ini pisah kan ranjang atau pisah rumah doang? Udah bener pisah semua. udah bisa semua. Saat itu pasti cerai. drop. Ada nggak pergi di tempat ke kuil berdoa gitu ada? Enggak, kalau menurut Oh makin brutal malah. di situ. no, kan gua udah tahu. Jadi kita nih ya, jadi Brutal. teman-teman ya, jadi sebenarnya kalau kita sebelum muslim ya, kita yang sebelum muslim ya, jadi kita ada masalah gini Mang Daman nih, udah ada pusing tempat nih, kayak gue misalkan kita ya, gue pusing nih misalkan, toko sepi, hari ini udah minum Oh, iya. udahlah cabut Minum, Oh karena nggak ada Gitu. peraturan mengekang tadi kan? iya kan udah ditutup kalau
Makin Beda lagi. Ditebus. Ditebus. makin brutal. Makin brutal pasti itu, udah pasti. Nah, akhirnya tambah parah tuh. Tambah parah. Selama setahun 2 tahun. Hah? Setahun Terus? itu setahun. Selama habis itu setahun itu makin brutal. Jadi tapi Koko selama kerja di Korea, pas istrinya di Jakarta, Koko kan ada kirim uang juga kan? Ada untuk kebutuhan ada kan? Nah, ketika itu Koko setahun nih pasti nih, gue udah tahu itu banget. Ketika Koko udah pulang ke Jakarta, berarti udah pisah dong. Selama brutal tuh, jajan sana jajan sini, minum sana minum sini atau bagaimana ya kok ya? Iya. Pasti pakai uang di sana tuh. Iya. Iya kan ada simpanan pasti kalau Ada. kerja di Korea kan duit banyak tuh pasti ada simpanan jajannya pakai itu kan kok Iya, benar. sampai habis. Sampai di Indo sih ada untuk kita coba-coba usaha ini itu lah kan. Sempet coba usaha. Ya. Pokoknya intinya kayak dibilang tadi, seandainya udah masuk Islam pasti di reset ulang sama Allah. Iya, bersihin dulu, dicuci Iya. dulu. Dia full cobaan. Ya selama 5 tahun ini luar biasa sih ya. Kenapa masih bertahan itu aja? Nah, ini Itulah Koko, ya. Itu nggak bisa jelasin kata-kata ya kalau itu ya. Nah, kenapa masih bertahan di Muslim? Nah itu. Padahal kalau kita di luar Muslim, jalur kita nyari rezeki ke yang halal Iya. lebih terbuka. lebih terbuka, iya. Kalau di Muslim itu cuma Betul. patokannya halal. Halal, udah. Kalau yang ini terbuka satu lagi haram. Jadi sebenarnya kok ya, si Koko kan itu berarti pindah di kos di mana waktu itu? Jakarta. Dengar ajan. Oh di itu Sumur Batu, tau gak Sumur Batu? Sumur Batu. Kemayoran. Itu mah daerah gue sekarang, Kemayoran. Masa sih ah? Saya di Konsul, saya di Jamrut. saya di Kemayoran di kebun kosong. Nah, kebun kosong. Saya di kebun kosong kan dekat kan? Tahu kan kebun kosong? Tahu. Nah, iya. Oh di situ, kos di situ. Oh, dulu kos itu dulu. Sendiri? Dulu. Oh iya, kalau daerah situ memang kalau ajan dengar tuh. Masjid Ya, Akbar bukan? Masih banyak. Masjid Akbar Kemayoran kan? Nggak tahu sih di mana ya. Yang di bundaran. Apa gitu. Oh saya nggak di situ, di kosan di Jamrutnya. Jamrut. Oh, itu berapa lama tuh kos di situ kok? Berapa lama ya? Berapa bulan lah gitu? Berapa bulan? Heeh. Oh, setelah pisah itu berapa langsung bulan itu? untuk kos di situ. Ya, Setelah dengar ini kita langsung kembali ke ini ya, ketika dia dengar azan ya. Ketika dengar azan tuh ada suara hati memanggil atau bagaimana nih? nggak tahu lah tuh, nggak bisa dijelasin Itu kata-kata. Ya. dalam posisi stres. apa? Iya, lagi ngapain itu? Normal sih. Oh, bukan lagi stres. Lagi Padahal- pulang kerja. Jujur aja waktu itu sebelum mualaf tuh saya benci banget sama orang apa Muslim, benci banget. Saya juga benci banget. Saya juga begitu benci banget ya kayaknya. Karena Kenapa? Kalau gue benci karena itu, karena mungkin lu giliran orang mabuk lu rusuhin orang-orang ini oh, kalau aja saya gitu kan, lebih gitu ke loh. rasisnya. sih. Rasis. Oh Cina. Cina lu. Ya tapi emang kita Cina sih. Emang Cina. Emang Kamu kita orang Cina sih, Cina, emang tapi kita Cina sih. Kita bukan orang Iya. Cina, orang Indonesia, tapi Iya, keturunan Cina. keturunan Cina. Lu kalau mau nyatain itu orang RRC no. Iya. Beda lagi kalau Cina lolek. Cina. Jadi kita keturunan. Jadi Iya. teman-teman ya, kalau mau ngatain Cina orang RRC aja lu katain ya. Kita tuh orang Indonesia. Akhirnya gimana tuh? Akhirnya dengar sih, suara iya. itu lagi Azan, lagi ngapa-ngapa, lagi nyantai lah ya. santai, duduk di kursi. Itu lagi pacaran sama ini. ya, lagi deket lah. Lagi dekat. Itu kenal di mana kok sebelumnya kok? Belum aku tanya. Oh, kenalnya di aplikasi online. Oh, di aplikasi online. Tinder. Oh, Tinder. Kaget gua kira itu. Hijau. Oh, beda. Oh, beda lagi tuh ya. Enggak, jangan itu. Cuma bercanda. Terus di Tinder. Nah, terus gimana tuh? Akhirnya klik bertemu di Bertemu dulu ngecek-cek kan. Akhirnya ketemu lah kan. ketemuan di mana? Ketemu. Kafe. Enggak, di mana itu ya? Di mall. Di mall. Di mall. Di Tempat Kamas. Oh, tahu Itu itu. masih muda. Lagi mau beli handphone kali coba. Di mana Mas? Lagi mau beli handphone atau gimana kok? Teman. Enggak. Cuman sengaja ketemu di situ aja. Oh, ketemu di situ. Tengah ya, titik Ya, temunya di ya. tengah. Oke. Terus kok. Kayak gitu aja kan. Budis. Masih Budis. Akhirnya ketemuan. Pas kenalan Nah, dan beliau Muslim itu gimana responnya? biasa aja sih kan. Oh, mau mengenal dulu Bang Daman ya mungkin. Oh. Gimana nih? Oh, ini cocok ya nih. Biasa gitu ya. Terus. Itu gitu. Aku pindah ke kosan dia. Dia tinggal di lantai 3-nya, saya di lantai. Oh iya, wah mau pindah langsung pindah, saya kaget juga gitu. Tapi Pindah situ, dia kan? jadi satu gedung beda kamar lah ya. Beda. Jadi teman-teman jangan salah kaprah nih, Iya. satu gedung beda kamar. Oke, terus dari situ mulai itu deket tuh ya, deket. Akhirnya
Akhirnya ya itu pada suatu saat tuh menjelang maghrib lah tuh ya. Oh, sana di Kemayoran itu kan di Sumber Batu itu kan? Iya, Oh. lantai 3 santai kan. Hah? Azan berkumandang ya kan. Ya tiba-tiba kok nangisnya sendiri kan. Nangis tuh sendiri tuh. Ya, nangis tuh. Kalau dikata ini ada kolbu, kolbunya ya. Kata kalau kata Ya. Dokter Aisyah Dahlan itu kolbunya ada Untung kolbu. yang azan bapak itu. Coba aku yang azan. Pasti ini. Lanjut lagi gitu. Iya kan. Akhirnya Mas Azan itu memutuskan hari itu juga untuk masuk Islam. Langsung belajar dulu tuh. Kan gak Belajar apa nih? Syahadat. Lu tekan-tekan apa? Gue takut minyak. Coba putar. Ya. Oh masih aman. aman. Kalau gue jangan berubah. Lanjut. Terus. Pas itu kita kan cari tahu nih mau mualaf tuh gimana, kemana gitu kan. Nah, iya, kita ada pemikiran seperti itu. Tapi Nah, tempat tanya area setempat nih. udah tanya-tanya, cari info di Google juga apa-apa kan. Info-info dari isi katanya harus siapin sejumlah uang lah ya kan untuk membayar sertifikat itu. Mahar ngomongnya. Ya, itu mahar, kan- ya, mahar. Kalau mahar kan, kalau dulu emang kayak Nggak gitu. ada itu, bilang. Nggak ada ya. Itu nggak ada. Tapi kita dulu juga saya juga punya kena hampir udah kena kalau nggak salah oknum ya. Semua itu sebenarnya masuk Islam itu gratis teman-teman ya semua ya, gratis. Jadi kalau ada yang memanfaatkan mau ngasih mahar dengan nominal segini itu hanya oknum gitu loh, yang benar-benar menjual agama, itu benar-benar jual agama sih buat kepentingan dia pribadi. Karena Islam nggak mengajarkan seperti itu gitu loh. Terus akhirnya gimana? Akhirnya, Ada pikiran maharnya tuh. sebelum sambil nyari udah belajar tuh, besoknya langsung belajar sholat. Langsung belajar sholat ya. Belajar sholat langsung. Iya. Udah syahadat belum? Belum. Jadi sama istri sekarang kan ditulisin tuh Oh, keren. bacaan Langsung sholat. diajarin. Alhamdulillah langsung diajarin. Berarti pas curhat ke dia, aku pengen mualaf. Langsung diajarin. Langsung Diajarin, tapi belum syahadat tuh. Belum syahadat kan? belum. Oh, Cuman diajarin lagi dulu. cari tahu kan di mana dulu. Oke. Itu berapa lama tuh diajarin sampai Berapa hari sampai itu ya? ketemu? Oh, beberapa hari. Akhirnya ketemu tuh. Ketemu langsung berangkat tuh. Dia sebenarnya dulunya Illuminati. Iya. Tatonya keren. Ini tato di mana, di Korea? Di Korea ya. Oh kan? Tato dulu udah tahu. Terus akhirnya gimana? Ya belajar itu berapa hari belajar sholat kan, 5 waktu itu kan, bacaannya gimana, Akhirnya ketemu sama Ustadz. niat sholatnya gimana kan. Terus bacaan Arab itu berat gak di mulut? Kan Arab itu. Ditulis lisan Bahasa sih. Indonesia. Bahasa Oh, Indonesia. iya. Tulis bahasa Kan belum- Indonesia. Sama. Sampai saat ini belum ngaji sih saya. Nah Masih itu sebenarnya nyari itu guru kekeliruan ngaji. dia. Belum Dia ngaji. dari mualaf nyari guru ngaji sampai sekarang belum dapat. Oh, guru ngaji belum dapat? Belum. Sekarang tapi mau. Mau. Oh, ada. Ah. Iya. Ini ada. Di orang saya tiap seminggu didatengin tuh guru ngaji dari ngaji barengan dia? dari khusus pintar. Boleh. Nanti Dari infonya khusus pintar gimana gue saya didatengin dari Kodondi. Oh mantap. Gua- ngambil iya. ngambil nomor lah bentar lagi. Boleh tuh. Nah, nanti bisa tuh kan. Jadi kan dari Kodondi waktu itu saya dikasih karena saya juga memang belum bisa ngaji kan. Alhamdulillah rukun Islam, rukun iman itu dipelajari awal-awal basic dulu lah, basic dulu. Pertama Tapi pokoknya udah bisa baca Al-Quran. dikit-dikit, cuman ikro kan sekarang masih dalam tahap ikro. Kalau baca Al-Quran dikasih tahu sama guru ngaji saya, misalkan ada surat Anas gitu ya, ya kan itu ditulis dulu pakai bahasa Indonesia dulu, ya kan, kul a'udzu birobbinas gitu, ditulis dulu pakai bahasa Indonesia. Cuman untuk penekanannya nanti setelah udah bisa nih, bisa semua, yang penting bisa sholat sendiri dulu. Sekarang udah bisa sholat sendiri belum? Bisa. Udah bisa sholat sendiri, udah bisa ini kan, cuman tinggal pelan-pelan doang kan. Iya, yang penting udah bisa sholat sendiri dulu gitu loh. Tuh ikro 1, ikro 2 sampai ikro 6. Nah, boleh nih. Jadi nanti bisa nih. Saya sempat belajar ikro tuh sama ikro 3 atau 4 loh. Nah, Belajar iya. dari YouTube. Dari YouTube saya ikutinnya. Yang penting ada niat, itu bagus tuh. Yang penting ada niat ya. Niat kita buat belajar ya. Karena ada beberapa juga case-case ya mualaf aja gue. Banyak. Jadi gue punya sedikit cerita ya. Jadi ini maaf banget ya, mungkin yang tersinggung atau enggak ya, saya Harus sih tersinggung. harus. Ya maaf banget. Iya, biar dia mau belajar. Jadi dia seorang mualaf.
Iya. Mualaf. Cuman sekedar buat sama ceweknya doang. Oh, sekedar Paham nggak? Karena cewek dia masuk Syarat mualaf nih. ini, Nah, syarat buat masuk cewek dong. Setelah itu, mabok tetap jalan. Untuk menjalani Islam tuh nggak ada. Mabok tetap jalan, happy tetap jalan, atau bagaimana? Maaf kata nih, ya hidupnya ya semrawutan juga gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi nggak ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan ya buat apa sih? Iya, Buat iya. apa juga lu masuk Islam cuma gara-gara cewek doang gitu loh. Banyak. Tapi dan akhirnya gimana nih? Akhirnya udah belajar YouTube. Akhirnya dia udah ada niat sih, Mang Daman. Udah ada niat, udah ada, yang penting udah ada niat. Semua cobaan yang dia jalani setelah mualaf. Nah ini nih penting nih sebenarnya. Ini klimaksnya nih. Ini klimaksnya gimana nih? Coba gimana nih cobaan-cobaan apa nih, kan udah mualaf nih. Cobaan-cobaan apa sampai detik ini ya berarti ya? Sampai detik ini ya berarti ya? Kita yang dulu Ya. sebelum mualaf di Buddhis, pas di Korea, pas di Di Korea. hidupnya enak atau tidak enak? Masih enak gak? enak banget. Hidupnya di Korea enak ya pas agama Buddhis ya? Oke. Bandingin setelah mualaf. Nah ini perbandingan ya. Perbandingan. Setelah mualaf gimana nih? Setelah memeluk agama Islam, hari pertama Mualaf bikin kamu miskin. terus setelah itu gimana? Coba. Ya gimana ya? 6 bulan pertama, Nggak 6 bulan pertama sih ya. setahun pertama, Sebulan pertama sebulan pertama langsung. Waduh, gimana nih sebulan pertama gimana nih? habis-habisan semua sih. Contohnya Dari modal dari Korea udah habis semua. habis karena itu Apa? untuk apa nih? Saya pendengar dulu nih. Ngapain lo? Nyoba-nyoba usaha sih ya. Oh iya. Nyoba-nyoba usaha. Jadi Iya. tapi selama 5 tahun tuh nyoba usaha tuh nggak ada yang berhasil. Gagal terus. Gagal habis. Oke. Mau nyari modal lagi coba gagal lagi. Enggak, dari usaha yang pertama apa pertama? Pertama itu Sapi, bukan? baju second. Bal-balan. Oh, jadi tahu di mana? Di Senen, Tanah Abang. Ngambil baju bal-balan kan. Coba lah gitu. Jual di online. Oh iya. Pas Tahu. di Facebook. Marketplace ya Facebook. Nah, itu kenapa tuh? Memang ya kita kan dulu ya paham sih nafsu ya mengambil murah nih. Iya. Tapi jual baju nggak Nyoba kan. nyoba akhirnya gimana tuh? Akhirnya Habis, nggak berjalan. nggak berjalan. Ya untuk pertama kali sih memang agak pahit ya kalau jualan baju. Di match pertama. Oke, itu baru. Terus setelah itu jual rugi semua tuh baju semua pas jual itu rugi kan? juga bawa gokar, nyewa mobil kan, Oh nyewa mobil, bawa gokar gokar gimana tuh? juga. Ya, Lancar? berapa bulan sih lancar? 6 bulan ya, 6 bulan atau 5 bulanan lancar tuh. Lancar. Itu juga nutup juga untuk bayar sewanya kan agak berat ya. Ada bayar kontrakan, bayar sewa ya. Jadi kebutuhan nih buat pembayaran kebutuhan hidup sehari-hari atau bulanan gitu nggak tertutup. Pas itu menjelang tahun baru kan sepi tuh. Habis tahun baru lebih tepatnya sih sepi, malah nombok. Akhirnya nggak bisa bayar sewa mobilnya, Kembali malah nombok buat bayar mobil doang kan. Oke banyak sih karena kejadian sepi. seperti itu ya. Jadi Ada. driver itu dia nombok karena sepi pelanggannya, karena sekarang kan tektokannya banyak nih buat mesen gokar itu bagaimana banyak banget saingannya. Tapi habis itu nyoba lagi. Habis itu dapat ada kenalan temen nih di dunia game kan, dimodalin nih jualan hotang. Tahu hotang nggak? apa sih kontong? Hotang. Yang sosis dibungkus. Makanan Korea. Oh, iya tahu. Kan, Kotang. Nah itu berjalan. Utang. Hotang tahu. 5 bulanan juga. Sama. Gak berjalan tutup. Drop lagi. Drop lagi. Nah, terus Nah itu apa ya? Tim Marangi enggak? Sate Marangi. Sate Marangi. Itu berapa? Sate Marangi bulan? di pinggir jalan gini juga. Di kios. Oh di kios. Bumbu itu dapat kios murah kan, coba sebulan. Bulan selanjutnya nggak ada modal untuk lanjutin lagi. Oh di bulanan. Bayar bulanan itu kiosnya. Oh oke. Karena Terus nggak ada modal lagi, udah tutup kan. Tutup. tapi saya mau nanya sedikit nih, ketika dari driver, dari Sate Marangi, dari jual ini, ketika masuk Islam,
jalan nggak? Sholatnya 5 waktu nggak? Jalan. Ketika sholat Jumat ke masjid nggak gitu loh? Jalan. Jalan. Oke. Berarti Allah sayang sama Rizky kalau begitu. Iya. Berarti makanya jadi orang berpikir kok gue masuk Islam makin susah, makin apa? Sebenarnya itu tandanya Allah sayang. Tapi Gitu loh. alhamdulillah Peduli. pasti ada bantuan tepat pada waktunya. Nah, bener. Karena pasti ada yang ngebantu kita kan. Itu betul sekali. Al-Quran udah bilang kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Artinya kalau kamu memang benar takut kepada Allah, jadi kamu itu saat dikasih masalah, bukan masalahnya yang kusuruh selesai, lu balik ke gua curhat. Jadi ada timingnya masalah tuh gua kelarin. Nah itu emang Allah sendiri yang bilang dalam Quran. Makanya kelar. Diri aja. Pas di timing lu dikasih, tapi gue yakin buat dia suatu saat dia bakal Pasti pelan-pelan ya, tapi pelan-pelan. tunggu dicuci dulu santai, belum habis, lagi di laundry juga. Terus abis itu benar-benar habis semua tuh. Habis. Sampai terakhir apa terakhir? Oh iya, pernah dapat juga nih. Jual beli motor nih, ada dapat modal kan. Nah, ada modal 10 juta. Motor second gitu. Iya. Oke, gimana tuh? Cuman saya ambil lah motor second, jual dari 10 juta turun-turun. Ya kan, untung sih ada, tapi kan kita untuk menutupi kehidupan sehari-hari kan. Untuk makan, untuk bayar kontrakan. Iya. Untung kemakan sama itu. Kalah. Modalnya juga kemakan. Iya, habis Terus? lagi. Pernah dapat experience nggak gini? Gue dulu pas di Budak kayak enak-enak aja deh tuh gue. Ini pas gue di Islam kok hancur banget ya. Apa gue balik aja ya? Nah gitu. Ada nggak kepikiran? Oh sempet itu waktu drop banget sempet gitu. Oh, cobaan tuh. Iya. Cobaan. Iblis, setan udah bisikin nih setan nih. Terus gimana tuh? Kok saya masuk Islam makin susah gitu ya? Apa susah gitu. Usaha susah, mau gagal ya kan. Jadi sempet saya balik lagi ke agama yang dulu. Ya, Nah terus yang membuat kuat apa? istri. Istri menguatkan kan. Apa kata istri? Ya nasihatin saya gitu kan. Jadi sebenarnya ya, kesuksesan suami ada istri di belakang. Nah. Di balik, ya kan pasti ada istri yang selalu menolong gitu loh. Mungkin kalau dia sendiri, makin mungkin menjalani Islam makin ini sih adem sini ya. Nah ketenangan, adem, lahir dan tenang, batin. tenang. Ketenangan ya, itu pasti. Walaupun Benar. banyak cobaan tapi tenang. Karena udah tahu jadi kalau kita banyak cobaan tuh berarti yang atas masih sayang sama kita. Kenapa? Dulu. Kenapa tau gak? Kenapa merasa tenang? Tau gak? Dong? Kenapa tuh? Karena kokoh, dia udah mulai sujud. Iya kan, karena dia udah sujud sama Allah. Jadi ada beberapa penelitian ya, kalau sujud nih aliran darah yang ke badan itu kagak numpuk, bisa mengalir ke otak. Dan itu jadi menyebar gitu loh kok aliran darahnya. Jadi kita tuh menjadi lebih tenang karena sujud gitu loh. Karena kita sujud sama Allah. Ya, 5 waktu kita jalan terus kan, sampai sekarang pun masih jalan. Sholat Jumat pun jalan. Karena kita udah mulai sujud, udah minta sama Allah, jadi kita lebih tenang sekarang. Iya. Lebih berserah diri lah. Lebih berserah diri pasti kalau jadi ya kan. Oke, next setelah itu tadi usaha apa tadi kira-kira? Tadi motor ya, Motor gimana tuh motor? Anexnya mobil. Mobil apa tuh? Dapat ada mobil yang lawas. Yang mobil 20 jutaan. 20 jutaan. Iya benar nih. Iya. Lumayan tuh kalau lumayan. modalnya lumayan Kalau maksudnya. Kalau Kalau gagal, modalnya lumayan juga itu Iya. loh kok. Modalnya Itu dari 30 ya kalau nggak salah ya. 30. Ya emang untungnya lumayan. Iya berasa. Cuman- iya benar. Kalah lagi sama ini. sama apa? Sama apa lagi? Kebutuhan hidup. Iya, soalnya di 1 bulan tuh cuma laku sekali. Untungnya memang lumayan. Kalau tapi jual mobil emang kayak gitu, Bang. untungnya sekali. Jual Sebulan mobil sekali. baru juga sama. Iya. Itu masih cash lagi ya? Heeh. Iya harus beli cash. Sekarang kalahnya main kredit nih. Jadi jangan kredit ya riba. Kalau seminggu untung bisa laku 1 unit aja lumayan ya. Ini sebulan sekali doang. Jadi ya kalah lagi. Kalah sama kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup betul. Kalah Next, lagi. habis itu apa lagi? Ya sekarang terakhir ngojol sih karena. Nah, sekarang udah mau ngojol nih. Driver mobil motor di ini ya. Ngojol, Ya, Driver ojek online. ojek online orang atau apa? Oh ngantar paket. Paket. Apa itu Grosset? Antara Grab. Ada Oh, kaitan Grab. dengan ini nggak? Dengan aplikasi yang ada? ini tuh Grab. Ataupun independen? Aplikasi. Aplikasi Grab ya? Di Grab. Oke. Ya ini untuk Sampai sekarang nih.
sampai sekarang ya. Ada niatan nggak kok buat dagang lagi nih kok? Oh pasti, kan semuanya butuh modal ya. Iya betul. Jadi sekarang mencoba ngumpulin lagi lah ya. Istri kerja juga istri. Istri sambilan catering kalau ada panggilan. Catering. Oke. Kalau ada aja ya. Oke. Jadi bisa masak ya. Siap. Jadi teman-teman yang mau pesan catering bisa ke Ya, Rizky ya. Coba Kak Rizky yang mau pesan catering gimana nih nomor teleponnya? Boleh kan? ditaruh di deskripsi Ya. ya. Nanti nomor teleponnya Kak Rizky kalau mau pesan-pesan catering untuk acara apapun iya. ya, untuk di acara Jumat Berkah atau apapun Boleh. bisa pesan sama Kak Rizky di nomornya ada di bawah ini ya. Iya. Di deskripsi ya, di deskripsi ya ada. Nah, nomornya ada di. Jadi kita Ini apa nih, babi kecap? cateringnya apa? Cateringnya apa? Makanan apa aja Kak? Oh Nusantara. Oh, makanan Nusantara Oh, Indonesia. Nusantara. Yang Nusantara banget tau nggak apa? Komodo sambal. Coba cari komodo ada di mana selain Indonesia? Iya, itu Nusantara. Itu di pulau jauh loh, jauh. Ya, jadi makanannya yang pasti halal ya Kak Rizky. Halal. Yang penting makanannya halal Kak Rizky. Bisa diantar ya? Bisa diantar. Jadi mau pesan-pesan boleh lah. Boleh. Bantu saudara-saudara kita yang Muslim. Kalau Anda membantu saudara-saudara juga, Anda juga nanti dapat pahala. Ya benar ya. Saat ada susah Allah pasti bantu kalian. Jadi entah bantu Kak Rizky nih, misalkan kita mau beli atau buat acara apa, ntar Allah ganti berkali-kali lipat. Itu Mana pasti. tahu anak lagi scroll YouTube. Nah, ya. Lu sampai apa ke dia? Lu masih buat anak Lu nih. ingat nggak nama dia siapa? Ingat. Namanya coba siapa? Coba sampein dong. Pakai musik Namanya- kan nih? Ray Quentin Collins. Apa? Ray Quentin Collins. Ray, Wendy, R.Y. Collins. Ray Quentin Collins. Itu apa? namanya Filosofi. Ray, iya tuh Oh. agak susah nih, makanya udah. Jangan lu Ray main Quentin. nama minuman ya. Itu minuman di Korea tuh namanya. Bukan. Oh, balik lagi beda. Apa filosofi namanya? Iya, nih. Susah banget. Kalau Ray dari mantan istri sih ya, lah ya. Oh, Ray, bukan. Oh, dari mantan istri depan. Ray sama ambil depan hurufnya. Ray, oke. Ray, terus R.Y. itu ya. Kalau video Quentin lebih ke Kue Inggris. tiaw beda lah. Kue tiaw makanan yang lu makan tadi. Iya, iya. Quentin. Quentin itu lebih ke Inggris sih, nama Inggris. Inggris. Ray Quentin Collins ya. Collins. Collins. Nama Solo. Collins. Nah, Collins ya. Collins. ya. Itu yang nama. Kenapa lu kepikir Tahu kasih nama iya, ini masih agak bingung juga sih. Ini yang kasih nama siapa nih? Berdua sih dulu. Kok bisa kepikiran namanya Colin, Ray, Quentin itu dari cari mana? di ini biasa YouTube. Oh. Wah, Google menyesatkanmu. Oh, namanya begitu. Oh, udah tahu gua. Baru nih. Nah, Baru namanya keren. Panjang. Panjang dan kalau Cowok, anaknya cowok. sendiri aja lupa. Cowok. Ini gua apa nih? Quentin. Blackberry, QWERTY. Ya. Terus berarti kalau saya tiba-tiba pas scroll lewat ke depan istri ataupun lewat ke depan Anak. Mantan lu istri ya. ngomong apa? Ya rindu aja, rindu. Pengen ketemu. Ayolah, kasih ketemu. Gak ada niat dulu kan? Ya enggak lah. Enggak lah. Kita mau ketemu Nanti kita aja. culik balikin lagi kan ada kita. Jadi Islam itu nggak Diizinkan ketemu lah. mengajarkan begitu. Diizinkan kita. Ayolah, jadi Hanya untuk ngomong apa ke dia kali? ya Ya namanya sama Aku ini anak. Ya. bapakmu. Ya rindu lah ya. rindu. Jadi gue rindu nih, gitu loh. Saya rindu. Oh, bolehlah Itu masih kasih sejak dia lahir ketemu. terus sekalipun nggak pernah lihat bagaimana? Oh, masih. Kan ngelahirnya di Korea. Oh, jadi Keren lu, KTP-nya lahir Korea tulisannya. iya, jadi Korea dia. Tapi kan kalau udah di Indo nggak Oh tahu iya di udah mana ya. pindah dong, warga Indonesia. Terakhir Korea mah kan kita udah kalahin tadi. Bola. Dia, pas dia 1 tahun, langsung dia udah pulang ke Jakarta. Terakhir menginjak 1 tahun udah nggak ketemu lagi. berarti pas pertama lu tipikal orang yang sayang anak lu banget nggak? Pas pertama dia lahir. Ya sayang. Tiba-tiba lu setelah 1 tahun tuh nggak ketemu lagi. Iya, udah bukan setahun lagi nih, udah berapa Iya, tahun? Berapa tahun? Kira-kira berapa tahun? Ya, 10 tahunan ya. Wih, nggak 10 lihat tahunan. dia lagi. Tinggal di mana? Tapi Tahu dulu, nggak? pasti lu punya wish gini. Nanti aku bakal ketemu dia, mau nggak? Ya pasti. Nah. Kita kan doanya ke Pasti. Tadi itu apa yang atas Iya. lu masih bakal lupa lu.
Oh udah pas inilah kan, kalau udah mualaf kita Oh ya, tapi selama ini sering dalam doa tuh ya doain dia dipertemukan pada waktu yang tepat itu. suatu saat. Iya. Tapi alamat udah lost contact Nggak tahu. ya, udah lost contact semua. Lost contact. Lost contact ya. Bapak kita doain semoga Kak Ray bisa ketemu dengan Rizky ya. Iya. Jadi semoga dimudahkan entah dari mana jalannya, yang penting tetap bersabar, tetap berdoa sama Allah Subhanahu wa taala karena pasti akan diberikan jalan yang terbaik untuk Kak Rizky. Mana tahu namanya Ray Quentin Collins. Iya. Ya, Ray Quentin Collins. Walaupun kamu sudah berganti nama menjadi Muhammad Syarifuddin, tetap ini bapakmu. Ya mana tahu. Iya, Ya kan? Tiba mualaf jadi Muhammad Syarifuddin. Tetap. Ini bapak lu gitu kan. Nah, terus Jadi dibalik ya kalau suatu saat bertemu ya sama anaknya. Nah jadi Giroh yang tadi tuh ada rencana misalnya berdagang lagi punya. Ya. Oh plannya sih pengen nyoba ini ya, Apa kok? Lalamu. Lalamu. Tadi udah cerita Lalamu lagi musibah ya. Gimana ceritanya? Iya, Lalamu gimana Oh musibah? lagi nyari ini sih yang lapas kunci. Oh, sewa mobil, Bray. Jadi si ini sewa mobil lepas kunci. Siap ditilang ini apa? Ditilang kenapa? Oh itu ya. Ditilang mobil kemarin. Oh itu mobilnya bermasalah ya kan. Nah, Suruh-suruh dia nyoba usaha lagi, udah ngeluarin modal, jemput mobil, kena musibah lagi. Mobilnya itu? Diuji lagi. Oh, diuji lagi. Itu kan memang sewa pickup itu kan untung ini ya persiapan catering juga kan. Karena tahu Oke. Sewa ada pickup ya? pesanan catering Iya, gitu sewa kan. pickup ini sewanya di mana? Di online. Enggak sih nyari-nyari aja. Bayarnya harian atau Harian. langsung harian? Itu bermasalahnya kenapa tuh mobil? Oh surat menyuratnya sih kurang lengkap. STNK-nya. Ya, Nggak ada. Udah cek. Lah kan kita sewa mobil pertama kali cek dulu dong. Iya. STNK-nya gimana? Platnya sama atau enggak? BPKB-nya sama atau enggak? Gimana Itu tuh? surat berjalannya ya, surat izin jalannya sih yang enggak. Oh, dia kir. Oh, masalah. Nggak diurus sama dia. Iya. Oh. Terus akhirnya Jadi sekarang lagi nyari lagi sih modal untuk ya sekarang habis modal lagi. Ya kembali ke ojol lagi. jadi sebenarnya tujuannya itu berapa tuh sewa? Ya sekitar 150 sampai 200 lah. Jadi teman-teman ya, kalau ada yang punya kendaraan atau Lalamove yang mau menyewakan kepada Kak Rizky, bisa lah kalian bantu-bantu juga. Untuk area di mana tinggalnya sekarang? Oh Jakarta. Oh, area Jakarta ya. Jadi dia bisa samperin. Jadi juga Untuk lepas kunci. kalau untuk yang lepas kunci ya bisa bantu Kak Rizky, karena Kak Rizky ini ingin menggunakan Lalamove itu Untuk kendaraan usaha catering juga. untuk usaha catering dia, untuk usaha catering beliau yang baru ingin merintis seperti Ya, itu ya. rintis. Benar. Yang mau nawarin misalnya, oke kerja sama Gojek boleh juga ya. Boleh. Boleh. Deh. Ada yang mau nawarin kerjaan yang butuh. Oh boleh. Boleh juga nih, ada yang butuh karyawan atau apa, kerjaan yang halal ya. Ya. Kerjaan yang halal, boleh lah bantu-bantu saudara kita Kak Rizky ini untuk kerja di kantor atau Iya. pabrik atau di mananya berada. Bagian belah perut ular kobra. Kalau untuk ke PT-PT kan Ular sanca nih. Iya. ada Oh iya, tato. kalau tato sekarang ditolak. Iya. Enggak. Kalau tato ditolak enggak? Tolak apa nih? Tolak kerja, maksudnya lamaran kerja. Ada sebagian iya. Kan nggak boleh. Oh, Bluebird nggak boleh. Bang juga nggak boleh kayaknya. Di bank boleh kan? Bank nggak boleh kan? Bank. Bank nggak boleh juga bank kan? Bang nggak boleh juga. Iya. Jadi don't judge book by its cover lah. Jangan lihat orang tuh dari luarnya, karena beliau sudah masuk Islam dengan benar ya. Jadi bukan Islam sebelumnya kan banyak juga nih Islam ngamen. Contohnya dia punya sertifikat, Ada. dia dipakai buat ngamen ke masjid-masjid, itu udah terjadi dimanapun, banyak banget. Jadi dia baru masuk mualaf nih. Saya udah ketemu beberapa ya kan, saya kan masuk di MCIP. Itu saya sampai lihat sendiri loh. Jadi dia masuk ke mualaf, numpang tidur di situ, makan di situ, semua tuh kayak nggak ada usaha sama sekali gitu loh ya kan. Jadi benar-benar ya akhirnya
nggak benar, nggak beres gitu loh. Banyak banget mualaf-mualaf seperti itu. Tapi alhamdulillah mungkin Kak Rizky nggak seperti itu karena dia ada niat, ada ikhtiar untuk melakukan pekerjaan gitu loh kan. Jadi untuk saudara-saudara semua yang masih membutuhkan karyawan bisa juga menghubungi Kak Rizky. Keringanan ingin membantu modal. Ya boleh untuk bekerja sama dengan Kak Rizky, bisa lah, bisa saling bantu saudara kita karena kan Allah kan mengajarkan habu minanas ya. Ya gimana tuh. Nah, jadi ibaratnya begini teman-teman. Kalau kita meninjau dunia, kenapa diciptakan miskin dan kaya? Kalau semuanya kaya, semuanya bakal tidak mengenal. Karena gua cukup, lu cukup, kan gitu. Kalau semuanya miskin, semuanya akan mengeluh. Makanya Allah ciptakan kita itu satu kaya, satu miskin. Biar taunya si miskin terhadap si kaya, dan si kaya juga tahu ketika dia mati yang mengafankan dan menguri butuh si miskin. Jadi keterbutuhan ini sengaja Allah buat naik ulur, naik turun gitu, agar semuanya kita saling tahu ternyata kita ciptaan dan kita harus menghargai sesama ciptaan gitu. Nah gitu aja. Gimana Bang? Ya, gimana nih? Ada pesan-pesan kok? Ada pesan-pesan atau apa gitu terakhir? Tetap semangat, Tetap semangat, tetap istiqomah, tetap berikhtiar. Ya misalnya husnul khotimah. Misalnya nih, misalnya nih, keluarga datang, lu, gua kasih modal 200 juta dah, udah balik agama gua nih. Nah, lu 200 juta gua bangunin apa misalnya, ya, toko emas misalnya. Mau nggak lu? Nggak mau. Kenapa? Jadi bener nih ya. Bener ya. Ini penawaran terakhir nih. Pilih 200 juta apa tirai nomor 2? Atau yang ada di dalam topi ini. Tenangnya sih ya. Beda. Itu nggak bisa dibayar sih. Ketenangan dalam Islam itu Kenapa lu bisa ngomong itu? tenang banget. Tenang banget dulu karena mungkin di kemewahan ya dulu misalnya kan serba Apa cukup aja ya. bisa dibeli, ya. Pas di Korea dan semuanya, di situ nggak tenang ya. Iya sih. Jadi lo pikirannya beda. 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 Padahal di sana bebas ya. Mau ngapain aja, mau nginap di mana aja, bobo di mana, ngapain aja itu boleh gitu. Boleh. Jadi lo pikirannya kayak gini Bang. Dia pikir apa sih? Uang adalah segalanya. Ya kan? Segalanya butuh uang. Nah, salah. Harus diubah kira-kira udah Islam nih ya. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling penting. Jadi teman-teman ya, harus ubah mindset kalian gitu. Jadi ketenangan itu nggak bisa dibayar. Oke. Nggak bisa dijelasin dengan kata-kata lah. Pokoknya itu aja berarti udah resmi nih nanti ngajinya bareng beliau. Ya, boleh. Nah, ngaji Nanti bareng aku kasih beliau. nomor teleponnya bisa, atau mau datang dia bisa datang. Enak lagi, tinggalnya di mana? Oh, didatengin ya? Datengin, enak pokoknya nanti datengin. Didatengin. Dia datengin dia ke rumah, orang kan dia ke rumah kok. Datang. Di daerah Mabes ini ada 2 atau 3 orang. Saya yang saya kalau hari Minggu jam 4 karena jam Atau bareng aja kita. boleh. Mau bareng boleh atau mau Nanti datang samperin ke rumahku aja. Sekarang di Matraman hutan kayu. hutan kayu boleh. Kalau mau bareng boleh. Engkau di Kemayoran kan? Kemayoran. Oh, nggak jauh. Nggak jauh. Boleh. Boleh. Oke, dah gitu aja. Bisa. Jadi teman-teman kita udah lihat ya bagaimana kuatnya iman seorang mualaf ya. Dimana mau kayak manapun ditawarin, termasuk keluarga orang yang berpunya ya. Iya. Orang yang berpunya ya. Padahal dengan kembali mungkin hidup bakal lebih asik. Tapi yang lu pilih adalah ya udah biar gini yang penting gua nggak ngelupain Tuhan gitu ya. Iya benar. Luar biasa mantap. Oke lah teman-teman ditutup sama Kodofit. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di mana aja. Oke. Diakhiri dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.